si Kobbie Mainoo ini bermain seperti tidak di usia 18 tahun, saya rasa. Jadi visinya itu kayak sudah visi pemain-pemain berpengalaman. Senior-senior dia ya. Padahal dia baru 18 tahun dan baru di musim ini main di Liga Inggris. Halo teman Bar, balik lagi di channel kesayangan kita di Panpel Nobar. Kita sekarang berdua ya Bang? Betul, kita berdua. Cak Niko sedang ada tugas negara dan saya mengkudeta apa? Gimana nih Bang? Ya, ceritanya mengambil alih. Oh, mengambil alih ya? Ambil alih kekuasaan. Ya, revolusi. Siap. Ya, revolusi mulai sekarang ya. Gitu. Ini Mas Ulin juga masih sibuk masih ya. Repot ini kayaknya. Masih repot karena baru melahirkan istrinya kemarin. Bapak baru ya. Jadi bapak baru. Selamat Mas Ulin atas kelahiran putra pertamanya Muhammad Ronaldo. Nuha. Ya, kita ini ke bisbal berapa ini? Ke episode ke-100. Ke-100 ya. Sudah terasa kita. Episode 100 kita ada di studio baru. Wah, iya. Ya. Beda nih kayaknya. Iya, kita di studio baru. Dan di episode yang ke-100 ini, bisbal 100, kita nanti akan bagi-bagi giveaway. Jadi disimak sampai habis. Sampai habis. Video kali ini, nanti di akhir video akan ada giveaway dan pertanyaan-pertanyaannya silahkan disimak. Karena giveaway kali ini akan ada 5 pemenang dengan hadiah uang tunai ya? Tunai. Sip. Wah, masa ini? Uang tunai ini bukan serangan fajar. Oh, yang jelas jangan, uangnya. Jangan diarahkan ke situ. Nanti bayar nanti. Uang tunai cash ini murni dari Panpel Nobar. Betul. Karena nanti kita senilai 100.000 untuk 5 orang pemenang. Iya, jadi disimak saja. Nanti baik ditonton sampai habis. Pokoknya video kali ini ya. Oke, Mas Satria. Kita lanjut ke pertandingan Liga Inggris untuk pekan ke-24. Ya. Jadi pertandingan Liga Inggris kita mau bahas apa ini? Ini ada yang sangat unik di pertandingan kali ini. Ada Manchester United, Bang. Ini sedang mulai tren positifnya kayaknya ini sudah mulai agak-agak enak mainnya. Gimana menurut Bang Satria? Ya, kalau kita melihat MU di beberapa pekan terakhir kan, MU ini di Liga Inggris di 3 pekan terakhir selalu menang kan. Lawan siapa namanya pertama itu yang FA ini enggak oh di Liga itu Wolves lawan Wolves menang ya, kemudian lawan West Ham menang juga, lagi ya. Terus kemarin lawan Aston Villa juga menang dan sebelumnya kan di FA juga menang kan lawan Newport itu 4-3. Jadi saya rasa ini tren yang bagus dan kelihatannya dengan mulai pulihnya beberapa pemain yang cedera seperti Casemiro sudah mulai main lagi, Luke Shaw, kemudian kemarin juga ada Martinez, meskipun Martinez kemudian kembali kan, ya, benar. Setelah beberapa kali main malah cedera kembali 8 pekan ya kayaknya. Varane juga sudah mulai main lagi dan yang jelas Onana ya ini sepulang dari Afrika. Ini itu kayak kenapa ya Bang ya? Jadi kayak kemampuannya kembali lagi gitu loh. Atau mungkin dia ingin menunjukkan. Betul. Jadi, karena di AFCON itu cuma main 1 kali ya? Main sekali aja di pertandingan kedua dan menang itu ya. Orang apa kalah? Kalah ya. Kalah. Di Afrika apa? Kamerun? Enggak, menang dia, menang 3-1. Dia pas main menang 3-1. Tapi bobol kan gitu. Oh iya. Kalau kita melihat ke permainan semalam
di MU lawan Aston Villa ini, meskipun kalau kita ngomong possession memang jelas masih lebih unggul Aston Villa. Iya. Tapi kalau kita melihat kemarin dari pertahanannya, kemudian gelandang dan lini serang ini terutama Højlund. Iya. Højlund ini juga sudah mulai produktif, terbukti di beberapa pertandingan ini dia cetak gol terus, Bung Wawan. Kalau kita melihat di lini belakang, kita dari lini belakang dulu. Di lini belakang dengan kemarin itu meski nggak ada si Martinez ya. Kan Martinez sekarang digantikan sama si Maguire kan. Ya. Tapi kemarin Maguire cukup bermain taktis dan dia juga ciptakan assist ya. Lewat sundulan, habis umpan sepak pojoknya dari Bruno Fernandes, kemudian diheading dan disambut oleh Højlund. Saya rasa lini belakang ini ya meskipun kita nggak ngomong solid amat ya, tapi setidaknya memang dari beberapa pertandingan ini, terutama di pertandingan sebelumnya lawan West Ham yang mampu clean sheet, dan ini meskipun kebobolan 1, tapi memang saya rasa pemain bertahan bermain cukup taktis. Mulai dari Maguire, kemudian Varane, Dalot juga, Luxo, meskipun Luxo di babak kedua digantikan sama si Lindelof. Iya. Tapi saya rasa memang lini belakang ini sekarang semakin solid. Dalam arti sudah mulai ada perbaikan dari pertandingan sebelum-sebelumnya. Dan yang paling menjanjikan itu sebenarnya di gelandang. Mulai dari Casemiro, kemudian siapa? Kobbie Mainoo dan si Bruno Fernandes. Ini sudah kelihatan nyetel gitu loh. Apalagi si Kobbie Mainoo. Si Kobbie Mainoo ini bermain seperti tidak di usia 18 tahun, saya rasa. Jadi visinya itu kayak sudah visi pemain-pemain berpengalaman. Senior dia ya. Padahal dia baru 18 tahun dan baru di musim ini main di Liga Inggris kan dia. Di tim senior dari akademi. Jadi saya rasa Kobbie Mainoo ini salah satu calon bintang, saya bilang. Calon bintang di MU. Saya itu sudah melihat Mainoo itu sejak pramusim. Oh, yang kemarin tur di Amerika. Ya, saya sudah melihat Mainoo sejak di tur pramusim, dan ketika saya melihat Mainoo ini, saya sudah membayangkan bahwa pemain ini pasti akan jadi paling tidak dia akan main reguler di Liga Inggris nanti di MU. Dan ternyata dia cedera setelah itu iya kan? Ya, benar-benar cedera lama. Dan setelah dia pulih, ternyata benar dugaan saya bahwa dia pasti akan jadi pemain reguler. Karena saya melihat pemain gelandang yang ada, meskipun mereka pemain yang cukup berpengalaman, kemudian pemain-pemain yang punya nama lah, Eriksen, Sofyan Amrabat, kemudian Casemiro, terus McTominay. Tapi ternyata ketika mereka semua cedera, Mainoo itu jadi pilihan utamanya Ten Hag. Dan ketika Casemiro sudah sembuh, dia ditandemkan sama Kobbie. Dan ternyata tandem duet itu cukup ini kalau saya bilang berhasil, cukup klop ya. Iya, cukup berhasil gitu loh. Jadi perpaduan antara senior dan junior, kan Casemiro sebagai pemain yang cukup berpengalaman. Dan si Kobbie Mainoo pemain yang memang baru pertama kali main di EPL kan. Tapi ternyata dia bisa mengimbangi gitu loh, mengimbangi si Casemiro. Saya rasa Casemiro juga menularkan lah pasti ilmunya pengalaman-pengalamannya ke Kobbie Mainoo. Dan memang Kobbie Mainoo ini mainnya efektif. Enak ya Bang ya? Iya, efektif. Umpan-umpannya itu betul-betul umpan-umpan yang berkelas. Jadi dia nggak bermain terlalu over, tapi taktis gitu loh. Saat dia bertahan, ya bertahan yang cukup bagus, rapat. Dan ketika dia menyerang, dia juga mampu membaca permainan, dia juga mampu searching teman-temannya di mana, sehingga umpan-umpannya ini akurat gitu loh. Nggak umpan kunci lah kita kalau bilang.
Nah, untuk Marcus Rashford sendiri Bang, kayaknya sudah nggak sedikit egois ya. Tapi pertandingan kemarin itu kayaknya masih ada egoisnya sedikit ya. Iya, jadi kalau kita ngomong Rashford, iya. Ya Rashford itu memang pemain yang cukup punya kemampuan, berkualitas lah. Tapi memang sangat disayangkan itu individualitas. Iya, itu loh yang kita tidak suka itu kayaknya itu. Iya, beberapa kali memang siapa namanya? Si Ten Hag itu kan menyampaikan bahwa intinya bahwa di MU ini adalah permainan tim kan gitu. Jadi tidak ada pemain yang kemudian egois dan lain sebagainya. Betul. Kita bisa melihat ketika kemarin di pertandingan West Ham di minggu kemarin kita MU mampu menang 3-0 itu kan memang mainnya cukup enak gitu loh. Jadi ketika diserang track back bareng, ketika memang menyerang semua pemain juga kompak dalam arti mulai lini tengah, lini bertahan, lini tengah, lini depan ini padu dan jaraknya nggak terlalu jauh. Betul. Jadi deket-deket gitu. Dalam arti ketika memang mereka butuh sebuah umpan-umpan segitiga itu pasti akan lebih enak gitu. Jadi, nah di pertandingan kemarin memang ketika di 17 menit awal MU memang masih bermain cukup bagus. Betul. Dalam arti mereka mencoba untuk possession ball, menguasai pertandingan sehingga Aston Villa ini tidak mampu untuk melakukan serangan, sehingga dia bangun serangnya itu terhambat. Betul. Sampai ada gol dari Højlund. Kan beberapa kali ada peluang-peluang yang cukup membahayakan. Mental semua ya kayak. Iya. Tapi setelah Højlund masukkan gol, MU unggul 1-0. Ini adalah kecenderungannya bertahan, Bung Bawan. Malah menjadi agak bertahan, menunggu bola. Nanti ada kesempatan counter attack langsung. Arahnya seperti itu. Tapi kan ternyata kan dia juga cukup sulit gitu loh. Jadi ketika MU bertahan, kemudian mereka meskipun juga cukup rapat di lini tengah sampai lini belakang, tapi setidaknya ketika mereka memberikan peluang Aston Villa untuk membangun serangan, kemudian untuk mengendalikan permainan, ini sebenarnya cukup berbahaya. Gitu loh. Kan ada beberapa peluang yang cukup membahayakan kan di babak pertama melalui siapa itu? Oli Watkins, kemudian tembakannya si McGinn yang mampu ditepis sama Onana. Dan kebetulan memang Onana di pertandingan ini bermain cukup bagus. Sehingga memang bagus kali ini. Peluang-peluang yang cukup matang dari Aston Villa ini mampu digagalkan. Dan kemudian di babak kedua setelah turun minum itu masih sama permainannya. Mereka mencoba untuk bertahan sampai sesekali counter attack sehingga memang memberikan peluang bagi Aston Villa untuk mulai bangun serang dan menguasai pertandingan sehingga kan terjadi gol lewat siapa itu Douglas Luiz kan. Ya, tanggapan Anda Bang untuk gol selebrasi Douglas Luiz itu kayak nggak layak ya sepertinya. Yang ngece. Iya. Itu ngece siapa tuh? Onana kayaknya. Onana. Iya kan beberapa peluang itu kan ya. Oh gitu. Iya, beberapa peluang kan sebel itu deh. Ditepis sama Onana. Jadi dia yang joget itu kayak apa itu? Pundak gini-gini ya. Nah itu. Mungkin itu bola ribon itu. Nah, itu ikut Martinez selebrasi. Gini-gini. Tapi kena karma. Iya. Iya kan? Ayo kena karma kan. Kena karma. Kan kalah. Untungnya McTominay nggak selebrasi kayak gitu. Kalau semisal kayak gitu, saya mah suka. Gitu ya. Iya. Dan akhirnya kan di menit 73, iya betul. Si Marcus Rashford diganti sama Topmina. Nah ini merubah konsep permainan. Saya kira itu McTominay itu malah cenderung bertahan Bang kalau saya lihat ya. Manchester United ya? Sekarang enggak, kalau kita lihat sekarang, memang McTominay itu kan awalnya kan dia gelandang bertahan. Ya DMF kan. DMF. Tapi setelah melihat
kemampuan dia di timnas Skotlandia, iya, betul. terutama di kualifikasi Piala Eropa kemarin, dia kan sering cetak gol. Gacor ya. Dan ternyata di Skotlandia itu kan dia ditaruh di gelandang serang. Betul. Nah, si Ten Hag ini mencoba mempraktek mencoba Tominay menjadi seorang gelandang serang di MU. Nah, ketika kemarin itu McTominay masuk memberikan Rashford, sayap kiri itu diganti sama Garnacho pindah ke kiri, posisinya awal. Dan Bruno ke kanan. Nah, iya ke kanan? Iya, karena kan si Tominay ini nanti dia di belakang striker. Oh, posisinya awal Fernandes tadi, Bruno di belakangnya Højlund. Iya. Jadi kayak ada seorang striker sama second striker. Kan memang dua-duanya kan sama-sama tinggi. Dan gol kemarin itu kan awal mula crossing dari sebelah kanan itu, kan ada dua orang pemain yang ada di depan gawang Aston Villa itu, Højlund sama si McTominay. Iya. Kayaknya itu McTominay itu lari dari belakang kayaknya Bang itu. Iya, dia langsung heading itu. Dia kan memang di apa namanya? Di belakangnya Højlund. Di belakangnya Højlund. Kemudian dia itu ditempel sama pemain belakangnya Aston. Bener. Siapa itu? Saya nggak ngerti. Tapi nempelnya kenapa di belakangnya? Betul, makanya itu McTominay itu lari malah ketinggalan yang Aston Villa, benar. Jadi nempelnya itu nggak di depannya Tominay tapi di belakangnya. Nah, akhirnya kan sundulannya juga akurat. Betul, sampai masuk. Martinez melongo. Iya. Itu. Jadi di pertandingan kemarin ini kalau saya melihat untuk lini depan ya dengan mulai aktifnya keran gol Højlund ini kan setidaknya salah satu kelemahan MU di musim kemarin yaitu di striker target man ini sudah mulai terselesaikan permasalahannya. Sudah ada solusi lah di situ. Højlund ternyata juga punya kemampuan sebagai seorang goal getter, sebagai seorang ujung tombak, dan ini menjadi sebuah dasar bagi MU dan bekal nanti untuk mengarungi musim-musim ke depan. Karena Højlund, Garnacho, Maino ini pemain-pemain yang muda, cukup muda dan masih panjang. Jadi saya ketika ada orang ngomong Ten Hag out ini nggak setuju sebenarnya. Karena dengan seperti itu nanti diganti lagi sama pelatih, itu nggak akan mengubah permainan dalam jangka panjang. Betul. Tontonlah Manchester United sampai selesai. Jadi yang diinginkan itu kan sebenarnya kan konsistensi, ya kan? Konsistensi dalam rentang waktu yang panjang seperti kita bisa melihat Manchester City saat ini. Betul Bang, ya, sangat sampai 6 kali juara Liga berturut-turut. Itu kan sebuah konsistensi buah dari Pep Guardiola yang memang meracik tim dari awal. Betul. Harusnya kan diberikan kesempatan dulu, jangan setahun 2 tahun, jangka waktu yang lama dengan memang harus jelas gaya permainannya seperti apa. Kalau saya melihat Ten Hag ini jelas kok gaya permainannya, apa yang dia inginkan itu kita sebagai fans tuh paham bahwa dia itu ingin memperkuat lini tengah, kemudian juga memperkuat sayapnya dengan permainan modern saat ini, build up, proses build up. Nah, memang yang menjadi kelemahan selama ini adalah di sayap kanan atau kiri. Karena sayap MU itu ketika menyerang itu bukannya cutback kan gitu, tapi mereka syuting. Betul. Nah, itu yang memang di musim-musim sebelumnya ini memang seperti itu kecenderungannya. Jadi mereka melakukan counter attack, sayap itu melakukan counter attack, kemudian dia itu larinya menuju ke kotak. Iya, menusuk gitu. Menusuk, kemudian di finishing oleh sayap itu. Betul. Maksudnya egois dari kiri apa kanan langsung menusuk ke sini. Nanti dia keping, ada peluang tembak. Gitu. Dan kalau kita melihat City kemudian Arsenal kan nggak seperti itu permainannya. Sayap nusuk, tapi tidak langsung masuk ke kotak, dia di luar kotak, kemudian cutback. Iya, betul.
gelandang serang ataupun striker menunggu. Lah, Hojlund kenapa beberapa pertandingan awal masih nirgol? Karena nggak ada support ya. Nggak ada support, nggak ada suplai bola ke dia. Nah, ketika memang dia mendapatkan suplai bola, akhirnya dia bisa ciptakan banyak gol sekarang. Memang hampir tiap match dia ciptakan gol. Memang harusnya itu kayak Rashford tuh nggak usah egois. Ya, itu tipikal. Iya sih, ya, tipikal dia. Watak ya Bang ya. Ya memang dia seperti itu. Jadi agak susah juga. Ya, oke, kita sudahin untuk membahas Manchester United. Kita belum bisa man of the match kali. Oh iya, betul. Yang kemarin Bung Bawan. Ya, untuk Bang Satria man of the match-nya. Man of the match di pertandingan kemarin ya Onana. Jelas Onana ya. Iya. Saya nggak bisa. Ada 9 save loh dia. Betul dia. 9 save. Onana. Poinnya itu di IPL berapa itu? 5 atau berapa dia? 5 atau 4? Onana. Di fantasi FPL. 4 ya. 4. Karena kebobolan 1 kan. Bulan 1 kan cuma 2 poin. Terus save-nya 4 kan poin 1. Berarti lebih dari 4 kan berarti 2 Bang. 2 benar. Dia kan 9 tuh save-nya. Tapi luar biasa loh save 9 itu. Memang kayak kerasukan apa itu. Sangat-sangat bagus sekali Onana. Ya semoga konsisten seperti itu terus lah dia. Dia menunjukkan positif Manchester United. Oke. Kita ke match-match yang lain. Ya, coba Bung Bawan. Ke Manchester City berhadapan dengan Everton dengan skor 2-0. Ya. Haaland ciptakan gol setelah dia cedera. Beberapa lama nggak main. Ya. Di pertandingan keduanya ini dia menciptakan 2 langsung 2 gol ya Bang ya. 2 gol. Untuk berikutnya dan Fulham Bournemouth 3-1. Ya. Kemudian Liverpool mampu menang lagi 3-1 atas Burnley meskipun nggak ada salah. Ya. Tapi si Nunes ciptakan gol ini, Jota Diaz Nunes ciptakan gol trionya. Mungkin ini juga untuk menghilangkan ketergantungan. Iya, karena nggak salah nggak gol. Iya, no salah no gol ya. Iya, betul. Tapi ternyata ini menang kok. Tapi lawannya Burnley. Iya. Tim promosi. Terus tonton yang kemarin sempat tahan imbang Newcastle. Ya. Ini malah kalah di kandang. Sama-sama tim promosi ya. Sama-sama tim promosi 3-1. Terus Spurs sama Brighton. 2-1. Sangat menunjukkan itu. Ketinggalan duluan. Iya. Kan tinggal dulu itu lah penaltinya si Pascal Gross. Betul. Terus disamakan sama si ini Johnson. Sama terus dibalikan sama Sar. Ini Son kembali tapi masih di pemain cadangan. Iya, dia ganti. Iya. Pertandingan asisnya si ini. Si Sar. Betul. Sar itu juga baru kembali kan dia habis ikut Piala Afrika. AFCON bener Bang. Ya. Ngomong AFCON ini Pantai Gading juara loh Bung Bawan. Iya. Ngalahin Nigeria 2-1. Itu yang timnya Mane. Bukan dong. Bukan. Pantai Gading itu pemainnya. Ini kita ngomongin Afrika sebentar ya. Iya, bentar. Tahu nggak siapa pemainnya? Pantai Gading itu. Anda pasti kaget. Pasti Anda nggak anu. Choupo-Moting. Enggak. Aurier. Oh, enggak. Aurier itu pernah dulu di Spurs. Oh iya benar. PSG, ya kan? Iya. Frank Kessie-nya AC Milan yang sekarang di Barcelona. Oh iya. Sebastian Haller. Terus pemainnya Brighton, Simon Adingra. Oh, di situ Bang? Iya. Oh. Seko Fofana juga. Kalau Nigeria kan jelas lah, Osimhen. Ya, Osimhen, Arsi Wobi. Ya, cukup. Siapa? Nigeria unggul dulu. 1-0 dulu, kemudian di comeback oleh Kessie sama Haller. Sebastian Haller itu pemainnya Jerman kita yang berasal. Liga Jerman dia. Oke, selamat buat Pantai Gading. Kita kembali ke Inggris. Wolves kalah dari Brentford 2-0. Ini Ivan Toney ini luar biasa.
setelah dia libur 1 tahun ya Bang ya. 8 bulan. Oh, 8 bulan. Ya, karena skorsing itu langsung tancap gas dia. Iya, Ciptakan hampir terus loh ciptakan. Pertandingan pertama cetak gol. Pokoknya dia itu beberapa pertandingan ini pasti cetak gol. Yang enggak itu kemarin tok, sebelum minggu kemarin. Lawan MCT. Yang kalah itu. Iya, betul. Terus ini main lagi ciptakan gol lagi. Anda harus pasang itu di FPL. Loh, saya pasang. Sudah. Oke. Saya ketika ketika Tuni tahu udah bisa main, langsung saya beli Tuni. Kemarin itu jaminan mutu tuh nih. Iya, kemarin tuh saya kapten Bang. Cuman kapten. Saya ragu. Oh gitu. Iya, karena Wolves tahu sendiri kan. Kaptennya Richarlison ya. Iya. Sama kayak saya. Saya sudah kerasa. Kok kemarin main bagus, sekarang di kapten pasti jelek. Itu pasti itu. Memang nggak tahu itu FPL kenapa itu. Iya, kayak gitulah. Gitu. Ya gitulah. Makanya Anda tuh sering harus lihat itu. Siap di reviewnya itu loh. Ya. Yang harus di kapten siapa, yang dimainin siapa ya. Gitu. Selection scout. Oke, kita lanjut. Nottingham Forest. Kalah lawan Newcastle. Di comeback kan itu. Iya. Ini ya juga hampir kalah ini Newcastle ya. Terus Arsenal. Nah, itu Bang. Menang besar kita lawan West Ham. Bahas sedikit lah. Ini kenapa ini? West Ham ini nggak tahu. Setelah kalah dari MU 3-0 ini kok ini kalah lagi sama Arsenal di kandang sendiri. 6-0. Babak pertama itu udah 4-0. Iya. Saya kira itu kan kemarin kan ya sedikit-sedikit cuman keputus-putus karena kerja itu. Tak kirain mah kartu merah langsung menyerang gitu. Ternyata tidak, nggak ada. Ini apa West Ham-nya yang jelek atau Arsenal yang bagus? Arsenal ya bagus. Iya, tapi West Ham juga jelek. Karena kalahnya 6-0. Karena ketika kemarin lawan MU itu kelihatan sekali kok determinasi dari siapa? West Ham itu kurang. Kok West Ham kok mainnya kok sekarang gini gitu. Dalam arti nggak kayak sebelum-sebelumnya ya. Sebelum-sebelumnya. Jadi MU benar-benar menguasai. Benar. Kemarin terbukti juga lawan Arsenal kan malah kalah 6-0. Karena kita tahu sendiri penguasaan Arsenal malah lebih mengerikan daripada MU. Betul. Tapi tetap kesulitan untuk cetak gol. Arsenalnya. Tapi katanya 6 gol Bung Bowen. Iya. Dan MU yang tadi kita udah bahas menang 2-1. Dan pertandingan malam nanti ada Crystal Palace sama Chelsea. Apakah Chelsea kalah lagi atau mampu menang nanti kita lihat. Ada yang pakai Chelsea di FPL? Ada dong. Palmer lah pasti. Ya minimal cetak 1 gol lah. Gitu. Minimal cetak 1 gol. Oke, Bung Bowen. Ya, kita selesai ya Bang Satria ya untuk pekan ke-24 Liga Inggris. Kita ke klasemen. Ya. Dari bawah dulu Bang. Oke, Sheffield United di peringkat 20. Siap. Burnley. Ya. Kemudian Everton. Kemudian Luton di peringkat 17. Ini Luton naik 1 peringkat ya. Tapi dia masih satu match. Ya. Masih tabungan 1 match. Betul. Gitu. Kemarin Everton kalah. Ya. Kemudian di puncak klasemen. Wah, ini seru banget kayaknya. Atas, Liverpool masih di atas. Ya. Kemudian Manchester City, dia juga masih simpan 1 pertandingan. Ya, lawan Arsenal di nomor 3, 52 sama kayak City. Selisih 2 poin dari Liverpool. Kemudian Spurs di peringkat keempat. Aston Villa 47. Kemudian Aston Villa di peringkat 5 dengan 46 poin dan MU menguntit. Sekarang mulai menguntit di peringkat 6 dengan 41 poin. Jadi ini mulai harus waspada ini. Tim-tim 4 besar itu harus waspada. Betul. MU sudah mulai panas mesinnya. Hati-hati gitu. Gitu Bang. Untuk Liga Inggris di pekan ke-24 hasil skor sudah, klasemen juga sudah. Apalagi nih Bang? Ya ini gini. Apalagi nih? Ngomong-ngomong Panpel Nobar ini ternyata kita udah setahun. Waduh, selamat. 1 tahun ya? Ya, setahun kita. Di Januari kemarin. Karena kan nggak kerasa ya Bang? Nggak kerasa. Kita mulai merintis Panpel Nobar kan tanggal berapa itu? 11 Januari 2023. Kayak lagu dong? 23. Iya, lagunya Glenn itu ya.
Ya betul. Iya kan, almarhum. Ya. 11 Januari. Betul. Terus lah di episode yang ke-100 ini ya. kita akan kasih giveaway seperti yang tadi kita sampaikan di awal, akan ada 100.000 uang cash ya. untuk 5 pemenang. Gitu. Syaratnya apa? Ini ada pertanyaan. Apa ini, Bang? Pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Ya. 5 pertanyaan dan silahkan nanti dijawab semua. Gitu. Dijawab semua di kolom komentar terus YouTube kita. Gitu. Pertanyaannya apa saja? Yang pertama. Tolong disimak ini, dicatat ini. Dilihat sampai akhir. Apa judul Bisbol 47? 47 kapan saya lupa. Ya. Dicari aja. Di bawah ini. Ya, dicari aja. Betul, ya. Di video-video kita. Apa judul Bisbol ke-47? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, Mas Tia. Kapan Panpel Nobar berdiri? Nah, jadi sudah ini kita sampaikan. Ini ya. Kapan Panpel Nobar berdiri? Tolong disimak baik-baik dan judul lagu tadi ya. Ya. Udah, Bang. Nanti ada spill dikit kan? Ya. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, kapan ya Panpel Nobar, video Panpel Nobar ini tayang perdana? Nah, dilihat lagi. Ini teman nobar harus apa ya? Scroll ke bawah ini kayaknya ya, Bang Satria ya. Iya, benar. Harus dilihat satu-satu. Ya betul. Video-video lama kita. Tanggal banyak berapa, video kita bulan berapa itu harus dicatat. Ada pasti nanti bisa dilihat itu di yang keempat. Yang keempat, nanti pertanyaannya akan ada di TikTok kita. Oh gitu. Nah. Kita alih ke TikTok. Iya, nanti oke, siap. Di TikTok Panpel Nobar. Siap. Kemudian pertanyaan yang kelima, nanti simak di Instagram Panpel Nobar. Ini ya teman nobar ya. Berarti ada 5 pertanyaan, yang 3 di YouTube. Yang 3 tadi itu judul Bisbol 47, kapan berdiri Panpel Nobar, sama kapan tayang perdana video dari Panpel Nobar di YouTube. Yang keempat dan 5 itu di TikToknya Panpel Nobar, nanti kita share. Dan di Instagram. Yang kelima di Instagram Panpel Nobar. Gitu ya, Bang ya. Ada 100.000 untuk 5 orang pemenang. Totalnya 500.000. 500.000. Oke. Dan akan kita umumkan nanti di hari Selasa depan. Berarti tanggal 20 Februari 2024. Itu pembawaan. Oke, udah Bang. IW. Ya. Terus saya mau pesan satu lagi. Apa ini? Ya. Jadi tanggal 14 Februari. Siap. 2024. Ya. Kita bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi. Benar. Pemilihan umum, presiden, wakil presiden, dan DPR, legislatif. DPR RI, kabupaten, provinsi, ataupun DPD. Betul. Jadi tolong Anda harus gunakan hak pilih, jangan tidak, jangan golput, karena masa depan Indonesia ada di tangan teman-teman nobar semua. Gitu. Silakan pilih pemimpin yang menurut Anda sesuai dengan pilihan dan hati nurani. Betul sekali, teman nobar. Jangan karena disuruh teman atau mungkin pacar atau mungkin bapak, ibu, Pak D. Kalau nggak nyoblos si I, nanti kamu saya putus. Nah, jangan. Kalau nggak nyoblos si ini, saya coret kakak. Waduh, jangan dong. Nah, jangan. Sesuai dengan hati nurani. Betul sekali, teman teman. Untuk Indonesia ke depan agar lebih baik lagi. Gitu ya. Oh ya. Ya. Nah, kita bener. Syarat giveaway mudah kok, Bung Bawan. Apa itu, Bang Satria? Subscribe harus di channel YouTube kita. Ya, betul. Yang kedua follow akun TikTok dan Instagram. Sama Instagram gitu. Itu aja. Itu udah simpel aja. Nggak perlu bayar, nggak perlu apa. Cukup kita subscribe sama follow. Gitu aja. Apresiasi ke teman nobar. Iya, yang sudah mulai yang sudah mengikuti
video-video kita selama ini. Satu tahun yang ini, terus episode ke 100. 100 betul sekali. Oke, Mas Satria, cukup. Kita sudah terlalu panjang ya. Ya, jadi jangan lupa share, like, komen, subscribe di akun channel YouTube Panpel Nobar. Jangan lupa loncengnya. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar ketika ada video-video baru kita ada notifikasi di dan jangan lupa untuk follow akun TikTok kita di @panpelnobar dan Instagram di @panpelnobar. Saya Bung Bon pamit dan saya Bangsat pamit. Salam fans layar kaca. Bye bye.